Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada. Kiranya kasih Allah melimpah bagi kita semua. Saudaraku, setiap kita tentu menginginkan kehidupan yang nyaman dan damai sejahtera. Kehidupan yang berjalan dengan baik tanpa adanya masalah dan penderitaan. Seringkali manusia tidak siap dan tidak dapat menanggung, bahkan tidak dapat menerima kenyataan akan penderitaan yang dialaminya. Sebab penderitaan merupakan sebuah pengalaman yang tidak nyaman, sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat berbentuk lahir ataupun batin, secara fisik maupun mental. Penderitaan dapat datang dalam berbagai tingkat intensitas, dari yang ringan sampai kepada yang berat. Baik itu sakit penyakit, kehilangan, masalah, kesesakan, dan sebagainya. Dan ketika penderitaan itu datang menghampiri, mungkin beberapa masih sanggup untuk menanggungnya. Namun tidak sedikit yang menjadi lemah, putus asa, dan tak berdaya. Hari ini ada kabar baik bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Janji Allah merupakan sebuah kepastian, penghiburan, dan kekuatan bagi setiap kita yang percaya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Ketika penderitaan yang kita alami yang atas seizin Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan di dalamnya. Yang pertama, Tuhan ingin mengikis karakter kita yang tidak berkenan di hadapannya, seperti dikatakan di dalam Yeremia 18 ayatnya yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yang kedua, Tuhan ingin menguji iman kita supaya kita mengalami pertumbuhan iman, seperti di dalam kitab Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai dengan 4. Firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan yang ketiga, supaya kita dapat naik kelas, kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, seperti di dalam kitab Kejadian 37 sampai kitab yang ke-45. Di situ bagaimana Yusuf mengalami banyak penderitaan selama masa mudanya. Namun Yusuf bersabar di dalam menanggung penderitaannya, hingga satu kali kelak Tuhan izinkan sebuah hal yang besar terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun dan orang kedua di Mesir. Dan yang keempat, Tuhan mau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya lewat penderitaan yang kita alami, seperti di dalam Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Ketika ada seseorang yang mengalami buta sejak lahirnya, murid Tuhan Yesus bertanya, salah dan dosa siapakah ini? Apakah salah dia atau salah kedua orang tuanya? Namun Tuhan Yesus katakan, bukan salah siapa-siapa, tetapi ada pekerjaan yang Tuhan harus nyatakan lewat kehidupan orang ini. Demikian saudaraku, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya atas penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan,
Di dalam segala penderitaan yang kita alami, yang atas seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Ia memegang kendali atas seluruh kehidupan kita, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita, sebab Allah setia. Saudaraku, apapun yang engkau alami saat ini, tetaplah bersabar, tetaplah bertekun di dalam Dia, dan percayalah kepadanya. Hingga satu kali kelak, kita akan menyaksikan dan kita akan melihat bahwa rencana Tuhan indah dan sempurna bagi kehidupan kita. Mari kita tetap memandang kepada tujuan dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan akan berikan kekuatan dan kesanggupan untuk melewati dan melalui setiap penderitaan yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan yang singkat ini dapat memberi kekuatan dan penghiburan dan semangat yang baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.